Saya sebenarnya mau nyanyi Camar tapi nggak bisa. Nyanyi apa tuh? Nyanyi kalau apa misalnya puasa nih ya, gitu. Puasa, nggak bisa. puasa sebulan. Belanja terus. Oh, belanja terus, Itu benar. Sama seperti ibu-ibu dan juga bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang satu ini. Karena mereka mendatangi pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat di hari pertama puasa. Dan ini terlihat dari padatnya pengunjung yang membeli baju muslim, baik wanita maupun pria. Wah, ini sama-sama ya Fani ya. Karena memang biasanya mereka ini terlebih dahulu beli baju untuk lebaran supaya nanti nggak riweuh gitu ya Fani. Puasanya belum tapi. Nah, ini pembeli tidak hanya dari kota Jakarta saja Fani, tapi ada juga yang jauh-jauh dari luar kota demi memburu pakaian di Tanah Abang. Kita lihat. Ya, pemirsa, ini dia hari pertama puasa bulan Ramadan. Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat ramai dipadati pengunjung. Para pengunjung ramai berburu berbagai pakaian muslim hingga aksesoris. Berbagai kebutuhan fashion selama bulan Ramadan dijual. Pembeli juga datang dari berbagai kota, bahkan negara tetangga seperti Malaysia juga memburu kebutuhan fashion Ramadan. Kira-kira pakaian lebaran yang akan tren tahun ini apa ya? Iya, tadi Fani sudah merah bata ya. Tapi kan bentuknya kita nggak tahu, abaya, tunik, sarimbit. Sarimbit atau enggak, dulu kan zamannya kaftan Syahrini gitu ya. Sekarang belum ketahuan nih siapa influencer atau selebriti yang jadi role model siapa fashion. Ya? Itu lagi rame di TikTok malah Mimi Peri. Mimi Peri, takut banget. Tapi kalau misalnya pakai Mimi Peri gitu ke kampung halaman, kita langsung dihapus dari Ini kayaknya juga sama kayak Fani deh, mau coba kira-kira untuk tahun ini baju untuk keluarga warna apa ya kira-kira yang bagus itu. Kayaknya kuning nasi kuning tuh bagus ya. Ya nggak sih? Oke, pada ini kita ke informasi lainnya. Harga beras di sejumlah daerah masih tinggi. Iya, pemirsa, meski harga beras Bulog ini mengalami penurunan, namun harga beras premium masih mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Tingginya harga beras masih dirasakan oleh penjual dan pembeli di Pasar Curug Agung pada Larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada hari Minggu. Di sini harga beras medium dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium masih di angka Rp17 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun dirasa memberatkan warga. Bu, berat nggak Bu dengan kondisi seperti ini Bu? Iya. Ibu dapat bantuan nggak bansos itu? Nggak dapat Ibu mah. Nggak dapat. Biasanya kalau harga beras itu berapa sih Bu? Biasanya kalau Ibu beli? 14.000. Nah sekarang? 15 paling murah. Sekarang 16 paling hemat. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan beras di pasar telah mengalami penurunan harga. Hal tersebut terjadi pada beras Bulog yang memiliki pasokan banyak. Iya, yang durok yang dari Thailand sama Pakistan sekarang yang turun dari Presiden mah. Kalau untuk beras lokal sendiri? Beras lokalnya masih mahal sih, turun cuma sedikit kayak 10.000, belum kayak Bulog gitu ya. Terkait kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras. Terlebih bulan Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Ya, Fani dan juga pemirsa, kalau tadi kita sudah lihat harga beras yang melambung naik, ternyata tidak hanya beras, tapi juga harga daging yang juga terus meroket. Iya, di pasar daging kota Sibolga, daging sapi ini dijual Rp160.000 per kilogramnya. Sementara di pasar Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, pemirsa, harga daging sapi bahkan mencapai Rp180.000 per kilogramnya. Para pedagang daging di pasar daging dadakan Sibolga mengeluhkan sepinya pembeli lantaran tingginya harga jual daging. Sebagian masyarakat yang biasa membeli dalam jumlah kiloan, kini mulai mengurangi jumlah pembeliannya. Menurut para pedagang, kenaikan harga jual yang mencapai Rp160.000 per kilogram ini disebabkan berkurangnya pasokan dari pihak distributor atau peternak hewan sapi yang berada di luar daerah kota Sibolga. Hal serupa juga terjadi di pasar Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Harga daging kini mencapai Rp180.000 per kilogram dari semula hanya Rp140.000 per kilogram. Naiknya harga daging ini disebabkan tingginya permintaan seiring semakin dekatnya bulan puasa.
Menurut pedagang, kenaikan harga daging terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Karena harganya mahal, terpaksa dibatasi juga ya? Dibatasi untuk kebutuhan lain kan. Lain ya. Apalagi yang mahal ini selain daging? Kalau yang untuk hari ini cuma itu yang mencuat harganya. Selain daging, hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga jelang bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Fani juga pemirsa, ini tadi beras sudah mulai naik, daging sudah mulai naik, dan juga kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Dan untuk menyambut bulan puasa ini juga terus naik. Tetapi warga ini tetap antusias untuk belanja ke pasar. Dan salah satunya adalah di Pasar Pluis Palmerah, Jakarta Barat. Ya, tapi warga ini mengeluhkan sejumlah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, pemirsa. Dari beras, ayam potong, cabai, dan juga telur yang kian meroket. Seperti inilah suasana Pasar Pluis di Palmerah, Jakarta Barat. Warga terlihat antusias sambut datangnya bulan Ramadan dengan belanja kebutuhan pokok untuk persiapan sahur pertama bulan Ramadan. Sejumlah emak-emak mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Seperti satu ekor ayam negeri yang mencapai harga Rp42.000 dari Rp30.000 per kilogram. Sementara sayuran juga mengalami kenaikan. Bawang, cabai di angka Rp80.000 per kilogram. Hal ini pun dikeluhkan pedagang karena menurunnya minat pembeli. Masih agak melonjak ya, cuma mau bilang apa lagi ya. Kita hanya masyarakat biasa, ya udah ikutin aja lah, bersyukur. Telur juga naik, terus cabai, bawang itu kan naik semua, melonjak. Cabai, terutama cabai ya, bawang merah, bawang putih, itu sih. Ya terutama bahannya kan itu. Harga cabai biasa sih 80. Ya agak berkurang lah. Orang pemasukannya aja kayak mereka orang kan kurang ininya, jadi agak berkurang aja. Para pedagang dan warga berharap pemerintah segera menurunkan kenaikan harga kebutuhan pokok agar seluruh masyarakat dapat menikmati harga sembako murah dan daya beli konsumen kembali normal seperti biasanya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, tiket kereta api long weekend libur Hari Raya Nyepi hingga awal Ramadan sudah ludes terjual. Ya, lebih dari 19.000 penumpang diberangkatkan sepanjang hari Minggu, baik dari stasiun Gambir dan sejumlah stasiun lainnya. Libur panjang akhir pekan yang dibarengi dengan libur Hari Raya Nyepi dan awal Ramadan 2024 dimanfaatkan banyak warga Jakarta untuk berpergian ke luar kota. Berdasarkan data pemesanan tiket hingga hari Minggu, lebih dari 110.000 tiket kereta api jarak jauh telah ludes terjual. Penumpang yang memesan tiket untuk long weekend atau libur panjang awal Ramadan, lebih dari 110.000 tiket telah terjual. Tiket keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir dan Pasar Senen kurang lebih 110.000 tiket, yaitu untuk keberangkatan KA dari tanggal 8 sampai dengan 12 Maret 2024. Dari jumlah itu sebanyak 35.272 penumpang berangkat dari stasiun Gambir dan 51.731 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Untuk puncak libur panjang periode 8 hingga 12 Maret terjadi pada Sabtu dan Jumat kemarin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menjaga kekusyukan pelaksanaan Hari Raya Nyepi, seluruh aktivitas di Bali ditiadakan. Termasuk aktivitas Bandara I Gusti Ngurah Rai yang ditutup sementara selama 24 jam. Berbeda dari hari-hari biasanya, aktivitas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali di Hari Raya Nyepi terpantau lengang. Suasana sepi terasa mulai dari pintu masuk bandara hingga seluruh akses jalan menuju terminal domestik maupun internasional. Tidak ada aktivitas apapun di dalam areal bandara. Padahal setiap harinya, puluhan ribu penumpang baik keberangkatan maupun kedatangan domestik silih berganti memadati area tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehusyuan pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Kondisinya dalam kondisi off, ya, kita matikan semua, ya gelap, ya udah seperti itu. Jadi kondisinya udah
nggak ada penerbangan lah, ya. Semua kru juga nggak ada, jadi pesawat-pesawat juga parkir. Oh iya, ada tambahan, kurang lebih sekitar 18 pesawat akan stay di sini. Penutupan operasional Bandara Ngurah Rai berlangsung hingga 24 jam ke depan. Terhitung mulai hari ini pukul 6 WITA sampai dengan besok pukul 6 WITA. Walaupun operasional Bandara Ngurah Rai ditutup, pengelola tetap menyiagakan ratusan petugas maupun aparat mengantisipasi kejadian bersifat darurat. Dari Badung, Bali, Bagus Alif, iNews melaporkan.